Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan upacara Rambu Solo menjelajahi tradisi pemandian Toraja. Perkenalkan nama saya Zedi Zayan. Perkenalkan nama saya Muhammad Rindas Kamborok. Upacara Rambu Solo menjelajahi tradisi pemandian Toraja. Selamat datang dalam perjalanan kami menjelajahi salah satu ritual adat paling memukau dan kaya makna di Indonesia. Upacara Rambu Solo, tradisi kematian yang agung ini bukan sekadar profesi pemakaman, melainkan sebuah perayaan kehidupan yang kompleks, melambangkan penghormatan mendalam masyarakat Toraja terhadap leluhur dan siklus kehidupan. Mengenal Rambu Solo, pengantar dan konteks budaya. Rambu Solo adalah upacara pemakaman adat suku Toraja yang terpusat di Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Upacara ini diselenggarakan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada anggota keluarga yang telah meninggal dunia, memastikan bahwa mereka mencapai alam baka dengan sempurna. Bagi masyarakat Toraja, kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan transisi menuju kehidupan selanjutnya. Oleh karena itu, upacara Rambu Solo dilaksanakan secara meriah, melibatkan seluruh anggota keluarga besar dan masyarakat setempat. Filosofi di balik kematian makna spiritual upacara. Inti dari Rambu Solo adalah keyakinan Aluk Talolo, agama asli suku Toraja yang memandang kematian sebagai orang sakit yang belum meninggal sepenuhnya. Jenazah yang telah meninggal disebut Tokmakula, orang yang sakit, dan mesti dianggap sebagai bagian dari keluarga. Orang yang sakit atau jenazah disimpan di rumah dan diperlukan layaknya orang hidup, diberi makan dan diajak bicara sampai pada Rambu Solo yang megah dapat dilaksanakan. Dan yang kedua, perjalanan ke Buya. Melalui Rambu Solo, arwah diharapkan mencapai Buya atau negeri arwah, tempat beristirahatan terakhir. Tanpa upacara ini, arwah diyakini akan menjadi batitong hantu gentayangan. Tahapan utama Rambu Solo dari persiapan hingga pengukuran. Upacara Rambu Solo terdiri dari serangkaian tahapan yang panjang dan rumit, masing-masing dengan makna dan ritualnya sendiri. Proses ini dapat berlangsung berhari-hari, bahkan berminggu-minggu tergantung pada status sosial almarhum. Tahapan utama, mak tampu, proses penyiapan jenazah diawetkan dan dibungkus kain adat. Tahapan yang kedua, mak balun, pembungkusan jenazah dengan kain kafan putih menandai tahap awal. Tahapan yang ketiga yaitu mak palis, pemindahan jenazah dari rumah ke lakian menaruh upacara. Tahapan yang keempat yaitu penyembelihan hewan, puncak upacara pengorbanan kerbau dan babi sebagai bekal arwah. Tahapan yang kelima, mak bakar gunung, proses pemotongan hewan kurban untuk dibagikan. Tahapan yang keenam yaitu mak popeng kalau alang, pengangkatan jenazah ke liang kubur tempat pemakaman. Rangkaian simbolisme, ragam ritual dan atraksi khas. Rambu Solo dipenuhi dengan simbolisme mendalam yang tercermin dalam setiap ritual, tarian, dan aktrik. Kerbau dan babi, hewan kurban utama, melambangkan status sosial dan moral jiwa, semakin banyak semakin tinggi statusnya. Seperti tarian adat, seperti tarian Makoto yang melantunkan puji-pujian untuk almarhum dan mengiring perjalanan arwah. Erong dan latihan, seperti mati erong berbentuk perahu atau rumah, dan menara latihan yang megah tempat jenazah disembayangkan. Patung tahu-tahu, boneka kayu yang diukir menyerupai almarhum di tempat di tiang batu sebagai pajaga makam. Setiap elemen dalam Rambu Solo berfungsi sebagai penanda visual
membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengusulkannya. Pengaruh modernisasi. Generasi muda yang kurang tertarik atau merasa terbebani oleh tradisi, perubahan sosial, urbanisasi dan mobilisasi penduduk mengurangi waktu untuk persiapan. Kesimpulan dari Rambu Solo sebagai warisan budaya tak benda. Upacara Rambu Solo bukan sekedar ritual kematian, melainkan cerminan kekayaan budaya dan spiritual masyarakat Toraja. Sebagai warisan budaya dan tak benda yang unik, Rambu Solo adalah pelajaran tentang penghormatan, kebersamaan, dan makna kehidupan yang mendalam. Melalui Rambu Solo kita dapat melihat bagaimana sebuah tradisi mampu bertahan dan beradaptasi di tengah perubahan zaman, tetap menjadi pilar identitas yang kuat bagi masyarakat Toraja. Mari terus menghargai dan melestarikan kekayaan budaya Indonesia ini agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Cukup sekian. Cukup sekian dari Bapak kami.